Oke, baiklah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Mustaqim, perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Husain Ali Jaber, Hanum, dan juga Sekar. Di sini kita bakal mencoba mensimulasikan bagaimana sih yang namanya serangan SQL injection, yang kedua bagaimana sih serangan reflected XSS, dan yang ketiga bagaimana serangan stored XSS. Mungkin langsung saja. Yang pertama kita coba simulasikan serangan SQL injection ya. Di sini kita bakal coba pakai halaman login admin. Nah, jadi di admin ini kalau misalnya cara normalnya kita sesuai database ya, username-nya admin. Kalau misalnya kita buka di sini users di dalam database di sini, passwordnya 123. Kita coba login 123. Ini 123 ya. Kita login berhasil. Nah, ini cara normalnya. Nah, yang namanya SQL injection itu bagaimana caranya kita login tanpa kita harus tahu passwordnya atau bahkan kita tidak tahu username-nya. Nah, yang pertama, kalau misalnya kita tahu username-nya, kita bisa coba misalnya username-nya admin kan. Anggap aja kita nggak tahu ini passwordnya apa. Kita bisa masukin kode seperti ini. Kalian bisa lihat. Admin, petik, spasi, min, spasi. Kalau misalnya udah diginiin, yang terjadi adalah di dalam codingannya dia akan menganggap si password ini sebagai komentar karena ada tanda ini, min, spasi, intinya gitu. Kalau misalnya kita klik login, dia akan langsung masuk ke sini, login berhasil tanpa harus masukin password. Sedangkan kalau misalnya nggak masukin password, normalnya seperti ini. Kalau kita tidak memasukkan password ya, kita login, username password salah. Tapi yang tadi bisa. Itu salah satu contoh SQL injection. Atau cara lain untuk SQL injection yaitu kita akan mengambil sebuah nilai true. Pokoknya gimana caranya nilainya bisa true, terserah gimana. Contohnya kita username yang ngasal aja misalnya. Kita ngasal, kita petik. Terus kita tulis di sini or kita tulis misalnya angka 2 sama dengan 2. Terus kita min spasi. Nah, misalnya kita klik login berhasil tetap. Kenapa berhasil? Karena nilai username kita atau karena ada or di sini ya. Atau 2 sama dengan 2 kan nilainya true. Karena nilai 2 sama dengan 2 udah kita masukin gitu kan. Nah, jadi untuk syaratnya salah satu dari 2 sama dengan 2 atau si username ini benar, maka dia akan berhasil masuk. Untuk passwordnya kenapa kosong bisa masuk? Karena kita pakai yang tadi min spasi. Jadi kita bisa masuk login gitu kan. Nah, itu contoh SQL injection salah satunya. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke yang namanya reflected XSS. Sebenarnya apa sih reflected XSS? Jadi reflected XSS ini lebih ke arah kayak social engineering gitu ya. Jadi yang namanya biasanya dipakai buat biasanya dipakai buat ketika kita ingin menunjukkan sesuatu kepada halayak umum untuk mensimulasikan serangan hacker gitu misalnya. Di sini kalau misalnya kita cari pencarian normal, misalnya kita ingin mencari Superman, kita tulis super aja cukup, kita klik cari, maka dia akan muncul seperti ini, super. Nah, karena kalau kita klik ininya muncul ininya beritanya. Bayangkan kalau misalnya kita ini kalau normal ya, kalau misalnya kita ngetik sebuah script, misalnya kalau kita tulis gini, kita akan membuat si supernya ada garis bawahnya, tulis super, kita klik cari, ada u-nya ya, ingat, underline, cari. Nah, di pencarian muncul ada garis bawahnya nih si supernya. Nah, berarti ini kodenya masuk dan di sini pun berubah, kodenya masuk. Nah, bayangkan kalau yang masuk misalnya sebuah script. Misalnya kita nggak pakai super, misalnya kita bakal nunjukin sebuah alert
mohon maaf, script. Di sini tuh kita script. Di sini dalamnya kita alert dalam kurung Anda kena hack misalnya. Ketika kita klik cari, mohon maaf, bukan ini. Ketika kita klik cari sebentar, di koma, ini pakai petik 2 bukan petik 1 ya. Misalnya kita gini, kita klik cari, nah akan muncul seperti ini. Jadi setiap kita buka ini bakal selalu muncul seperti ini. Kenapa? Karena reflected XSS, kita memasukkan kode yang tidak wajar. Jadi yang kita masukkan timbul gitu loh, tereksekusi oleh sistem. Nah itu contoh reflected XSS begitu. Nah selanjutnya kita akan mensimulasikan yang namanya stored XSS. Apa itu stored XSS? Jadi yang namanya stored XSS adalah kita memasukkan sebuah script XSS ke dalam directory server. Contohnya kita akan menambahkan sebuah komentar di sini. Di sini kalau komentar normal akan muncul seperti ini ya. Misalnya kita tulis di sini Yusuf. Komentarnya wah hebat. Misalnya seperti itu. Ketika kita klik kirim, maka pesan sudah tersimpan, dan ketika kita kembali, kita reload, komentarnya akan muncul di sini. Wah, hebat. Ditulis sama Yusuf, tanggalnya pun mengikuti tanggal hari ini sekarang. Nah, yang namanya stored XSS adalah kita memasukkan sebuah script XSS ke dalam server. Contohnya di sini. Misalnya kita tulis di sini namanya Andi. Seperti tadi yang di atas, kalau kita mencoba memasukkan sebuah U aja misalnya, sebuah underline, kita tes dulu nih, bisa nggak kita masukkan underline hai misalnya. Kalau misalnya berhasil, harusnya di bawah kata hai-nya ada garis bawah, karena dia ada underline-nya. Kalau misalnya kita kirim, kita coba kirim ya. Pesan Anda sudah disimpan, berarti berhasil masuk ke dalam database server, dan di sini pun ada. Nih, kalian bisa lihat nih, ada di dalam news. Nah, di sini ada nih, sebentar, komen, mohon maaf. Ada di dalam komen tuh, hai, scriptnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita reload, kita refresh, tuh, kata hai-nya ada garis bawahnya. Ini bahaya, nggak bisa seperti ini. Bayangkan kalau misalnya kita masukkan script lagi, misalnya, namanya misalnya Ferdi. Kita masukkan script seperti tadi. Script kita copy aja, paste. Kita script, kita alert misalnya. Alert dalam kurung titik 2. Misalnya Anda kena hack misalnya. Nah, ketika ini kita kirim, otomatis script kita akan dieksekusi oleh sistem. Kita coba kirim ya. Kita klik kirim. Nah, pesan Anda tersimpan. Nah, dia masuk ke dalam database localhost nih. Bisa kalian lihat di sini ada script alert Anda kena hack. Dan kalau misalnya kita refresh, kita kembali, kita refresh. Dia akan selalu muncul alert yang namanya. Jadi siapapun yang buka file index ini, ketika kita enter, mereka akan melihat alert ini dulu. Kalau kita oke, baru dia akan ke ininya, ke websitenya, ke berandanya. Itu baru alert. Bayangkan kalau misalnya kita masukin script yang lain. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara mengatasinya? Kita coba mengatasi dengan cara memfilter codingan ya, memfilter get-nya. Jadi sebelum dieksekusi kita filter dulu. Misalnya di sini di kolom pencarian search. Misalnya ketika kita ingin memfilter ini, mana misalnya kan search method ini kan. Ketika kita masukin form, kita akan diarahkan ke folder search dengan
tulisan submit, berarti kita cari search. Nah di bagian sini sebelum kita get, kita masukkan kode yang namanya trim kita buka kurung HTML entities. Nah kalau sudah, kita tutup kurungnya. Nah seperti ini, kita filter dulu sebelum kita ambil get queue-nya, get dari query-nya. Kita coba save. Kalau misalnya kita coba di run, kita coba run ininya. Nah ini masih ada nih. Kenapa? Karena di localhost-nya belum kita hapus nih. Jadi harus kita hapus dulu. Ini kita hapus aja. Kita hapus. Nah kalau sudah dihapus, kita coba refresh, aman ya, nggak ada alert lagi kayak tadi. Nah misal kita coba tadi dimasukin script kayak tadi nih, alert, kita masukin alert. Ketika kita eksekusi, jadinya akan seperti ini. Nih dilihat ya. Halo misalnya, kita script, kita klik cari, astagfirullah, mohon maaf, kita klik cari. Nah dia akan seperti ini, difilter dulu baru dieksekusi. Jadi yang muncul malah script kayak gini, bukan tulisan halo, bukan muncul yang kayak timbul gini tulisan localhost tadi kan, script. Begitupun yang di bawah tadi. Kalau misalnya ini kita copy aja biar kelamaan. Refresh. Di sini kita filter juga nih ya. Di bagian sebentar, kalau misalnya kita masuk ke filter komen warna komen ada di bawah. Nah, kalau misalnya ini komen di submit, kita akan diarahkan ke folder berhasil masuk PHP yang ini. Nah, di sini kita get, sebelum kita get ininya, get nama dan pesannya, kita trim dalam kurung HTML entities. Nah, ujungnya kita tutup kurung di sini, jangan lupa. Oke. Bawahnya juga sama. Trim buka kurung HTML entities. Kita tutup kurung. Kalau misalnya kita save, kita coba buka lagi, kita refresh, jangan lupa. Kita terus misalnya di sini Yusuf lagi deh, misalnya Yusuf nih, coba nih. Kita coba paste ya alertnya ya. Kalau kita coba kirim, pesannya tetap berhasil masuk, akan tetapi kalian bisa lihat di sini kalau kita refreshnya. Nah, terlihat scriptnya muncul di sini. Jadi ketahuan nih, wah si Yusuf nih mau mencoba menghack, mau coba pakai metode XSS ke website kita nih. Jadi aman. Jadi dia nggak langsung dieksekusi. Jadi dia difilter dulu. Kalau sudah difilter baru eksekusi ininya. Ya gitu sih. Kurang lebih seperti itu. Dari kelompok 2. Cukup sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.